Kita adalah ciptaan yang maha kuasa, dan hati itu adalah pemilik yang maha kuasa. Di dunia ini apapun yang terjadi itu sudah kehendak yang maha kuasa. Apalagi tentang kenyamanan atau mungkin tentang hati yang sedang gundah ya, itu tempat sebaik-baiknya tempat berobat, dan tempat untuk mengobatinya adalah dengan kita welcome to back my channel. Jumpa lagi dengan saya Cici Anggi ya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan tentunya bahagia selalu ya. Buat teman-teman yang selalu stay di channel YouTube saya, terima kasih. Buat teman-teman yang barusan bergabung dengan channel YouTube saya, jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, share Cici Anggi channel. Nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Hai. Ada yang lagi patah hati nih? Gimana ya cara mengobati patah hati? Pasti di awal-awalnya sakit banget ya rasanya. Ya pasti dong. Dan biasanya kita dengan orang terkasih, tapi tiba-tiba karena suatu hal dia pergi meninggalkan kita. Jadi masa kontrak kita udah habis ya di pacaran itu. Hal yang pertama, di saat kalian patah hati ya, cara mengobatinya adalah berhentilah untuk menghubunginya dulu. Jadi kalian harus meluangkan waktu untuk diri kalian. Berhentilah untuk mencari tahu tentang dia. Itu mungkin akan membuat kalian itu nanti terbiasa dengan sendirinya. Karena semakin kalian mencari tahu tentang dia, semakin kalian itu pengen tahu, rasa sakit patah hati itu akan semakin sakit. Tips ampuh untuk mengobati patah hati adalah rawatlah luka kalian hingga sembuh ya. Ketika kalian jatuh, bangun sendiri, obati sendiri, dan rawatlah luka kalian baik-baik hingga sembuh ya. Apalagi kalau kalian memiliki luka di masa kecil. Luka trauma di masa kecil itu ketika kalian nanti tumbuh dewasa, jika tidak dirawat, luka itu akan menjadi semakin besar dan membuat kalian itu semakin trauma. Cara ampuh mengobati patah hati ya, terimalah kenyataan. Iya, kita harus belajar menerima kenyataan tanpa harus membenci keadaan. Lihatlah orang-orang di sekitarmu, banyak sekali mereka yang juga merasakan hal yang sama, atau mungkin mereka merasakan lebih parah dari Anda. Jadi ketika Anda itu mau belajar dari apa yang ada di depan Anda atau melihat sekitar Anda, itu akan membuat Anda itu semakin bersyukur. Dimana dari semakin bersyukur itu Anda akan termotivasi bahwa Anda itu tidak sendirian. Di luar sana itu banyak orang yang patah hatinya jauh lebih berat dari kalian, sehingga kalian itu termotivasi ya, sehingga bisa menyadarkan akal sehat kalian dan menjadikan kalian itu semakin bangun. Jadi istilah kata jatuh bangun sendiri, obati sendiri ya. Ya, ketika Anda merasakan patah hati, bisa melihat sekitar Anda. Di situ Anda akan belajar dari mereka, orang-orang yang dulunya patah hati, merasakan hal yang sama, tapi saat ini mereka masih berdiri kuat dan baik-baik saja. Di situ Anda bisa mengambil hikmahnya dan bisa menjadikan diri Anda itu semakin pribadi yang kuat dan bisa menerima kenyataan tanpa harus membenci keadaan. Atau mungkin Anda itu memilih untuk kuat karena kenyataan atau hancur karena keadaan. Menerima dan menjalani prosesnya. Iya, dari patah hati itu Anda mencoba untuk menerima. Ya, setiap hubungan itu pasti ada dimana kita itu berhenti dalam arti sudah selesai masa aktif kita mungkin berpacaran atau mungkin menjalin hubungan itu, dan menikmati prosesnya.
Ketika kita itu jatuh cinta, namanya jatuh cinta. Jatuh itu sakit, cinta itu cerita indah namun tiada arti. Jadi kita harus bisa menikmati proses semua itu ya. Dimana ketika kita ada senang, pasti suatu saat ada sedih, dan dimana ada pertemuan, pasti di situ ada perpisahan. Jadi kita harus bisa menikmati prosesnya, dan kita juga harus bisa dong dimana menyadarkan diri kita sendiri. Itulah dunia percintaan. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang ingin singgah, dan ada juga yang hanya ingin datang menghampiri saja. Ada yang ingin singgah dan ada yang ingin sungguh ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kita mau menyuguhkan kopi atau hati, dan pastinya semua itu ada resikonya. Jadi dinikmati semua prosesnya. Siapa tahu dari kita kehilangan sesuatu yang baik, tetapi yang Maha Kuasa sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Ya, kita menikmati apa itu namanya sakit hati, dikecewakan, dan rasanya pasti tidak enak ya. Tapi di situ kita bisa mengambil sebuah pembelajaran, dimana kita menjadikan diri kita itu pribadi yang jauh lebih baik lagi, lebih introspeksi diri, dan juga kita itu lebih mencintai diri kita sendiri. Dari tanpa kita itu patah hati, dari tanpa kita itu disakiti, mungkin kita nggak akan pernah tahu, dan kita nggak akan pernah menjadi pribadi yang kuat sampai saat ini. Jadi nikmati saja prosesnya ya. Itulah siklus hidup dunia percintaan. Terkadang seseorang memang harus dipatahkan dulu untuk kuat, dan terkadang seseorang itu harus jatuh dulu untuk bangkit, dan dia menjadi sosok yang tangguh dan juga kuat sampai saat ini. Tips ampuh untuk mengobati patah hati ya, jadikanlah diri Anda itu motivasi diri Anda sendiri ya, dimana Anda itu mencintai diri Anda sendiri, mendukung diri Anda sendiri. Atau mungkin dari sebuah rasa sakit itu bisa menjadikan Anda seseorang yang lebih bijak, dimana Anda itu bisa memberikan saran, bisa memberikan sesuatu yang baik kepada teman-teman kalian yang mungkin saat ini merasakan sakit hati ataupun patah hati ya. Oh ya, yang mungkin saat ini merasakan patah hati. Jadi ketika Anda itu bisa mencintai diri Anda sendiri, bisa mensupport diri Anda sendiri, mungkin Anda juga bisa membantu teman-teman di luar sana itu yang lagi merasakan patah hati. Anda pasti bisa mendukung mereka. Dari situ, dari Anda itu mendukung mereka, orang-orang yang patah hati itu, Anda secara tidak sadar bahwa Anda juga sedang membantu untuk memulihkan rasa sakit, rasa patah hati diri Anda. Dari rasa patah hati itu Anda juga belajar untuk dimana Anda mensupport diri Anda sendiri. Tips ampuh untuk mengobati patah hati ya, belajarlah untuk memberikan dukungan dan support untuk diri Anda sendiri ya, dimana Anda harus belajar dari rasa sakit itu ya, Anda untuk tidak berharap dengan siapapun, dimana Anda belajar untuk mensupport diri Anda sendiri, Anda belajar untuk lebih mencintai diri Anda sendiri, belajar untuk lebih menghargai diri Anda sendiri. Karena tanpa adanya rasa patah hati itu, Anda tidak akan pernah tahu apa artinya mencintai diri Anda sendiri, dan bagaimana caranya mensupport diri Anda sendiri, dan bagaimana juga harus berdiri atas kaki Anda sendiri. Tips ampuh untuk mengobati patah hati adalah Anda harus bisa percaya pada diri Anda sendiri ya. Biasanya seseorang itu setelah patah hati, dikecewakan orang lain, dia agak sulit dia percaya dengan orang lain karena apa? Hatinya itu sudah dipatahkan. Nah, dengan begitu Anda akan lebih mempercayai diri Anda sendiri. Ibarat kata itu, Anda juga kalau mau percaya sama orang lain itu berpikir 10 kali lipat. Karena apa? Anda sudah tidak menaruh lagi harapannya kepada sesama ciptaan yang maha kuasa. Anda lebih percaya kepada diri Anda sendiri, membuat Anda semakin percaya diri, dan Anda mungkin akan membuat diri Anda itu hanya percaya kepada yang maha kuasa saja. Itu bagus banget tuh sebenarnya. Dan itu juga tips ampuh ya untuk mengobati rasa sakit kalian karena patah hati, dengan lebih bisa mendekatkan diri kalian yang kepada yang maha kuasa. Tips ampuh obat untuk
patah hati ya, dengan menempatkan diri kita ke dalam orang-orang yang mencintai kita ya, di lingkungan orang-orang yang bisa menghargai kita, menyayangi kita, atau mungkin lingkungan nyaman ya, dimana Anda akan mendapatkan kenyamanan dan Anda juga bisa mengobati rasa sakit Anda. Karena dari kenyamanan itu Anda akan mendapatkan simpati dari orang-orang sekeliling Anda. Ya, dari kita itu mengondisikan diri atau menempatkan diri di lingkungan orang-orang yang menyayangi dan menghargai kita, di situ orang akan mengingatkan kepada kita, bahkan support kita, betapa berharganya Anda, betapa pentingnya Anda, dan betapa Anda itu memang harus mencintai diri Anda sendiri. Mereka akan mengingatkan Anda. Di situ akan ada obat ya, dimana rasa patah hati kalian itu terobati karena kalian itu berada di lingkungan dimana kalian itu disupport oleh teman-teman kalian dan lingkungannya itu sangat-sangat mendukung kalian. Jadi kalau patah hati itu sebagai sesuatu untuk menggapai sesuatu yang mungkin selama ini belum pernah kalian gapai. Misalnya kalian itu pengen menjadi seorang YouTuber. Dari patah hati itu Anda bisa meluangkan banyak waktu untuk sendiri, untuk mencintai diri Anda sendiri, dan mempunyai banyak kesempatan untuk lebih. Biasanya orang kalau udah patah hati, disakiti itu wow ya, di situ Anda bisa menunjukkan skill Anda dan menyalurkan hobi Anda dari rasa sakit patah hati itu. Di situ ketika seseorang itu bersudut pandang positif, dia akan lebih mempunyai waktu untuk menggapai cita-citanya. Bahkan dia akan dia bisa bersudut pandang positif, dia akan menjadi seseorang yang jauh lebih sukses ya. Karena dia pasti akan bangkit deh. Seseorang biasanya kalau udah tersakiti ya, dia akan berupaya untuk di mana letak salahnya, bahkan dia akan menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi. Tips ampuh untuk mengobati rasa patah hati adalah ciptakan rutinitas baru ya bersama teman-teman. Jadi Anda itu meluangkan waktu bersama teman-teman Anda dengan menciptakan sesuatu yang selama ini belum pernah kalian jalani. Itu akan mengobati rasa patah hati kalian ya. Ya, untuk mengobati rasa patah hati kalian itu kalian bisa fokus ke dunia karir atau mungkin menyalurkan hobi kalian dengan menjadikan kalian tuh sosok pribadi yang jauh lebih baik lagi dan lebih sukses, dimana kalian tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ya. Ketika seseorang biasanya patah hati, mereka tidak akan kembali untuk mengulang di dunia percintaan, mereka akan berubah ke dunia karir ya. Di dunia karir itu seseorang itu akan fokus di mana dia akan menjadi sosok pribadi yang jauh lebih sukses lagi ya. Atau mungkin Anda bisa mengunjungi tempat-tempat lama ya, tempat-tempat rekreasi. Pertama sih kalian menghibur diri itu bisa menciptakan rutinitas dan membuat sesuatu yang baru dalam hidup Anda. Jadikanlah perpisahan rasa patah hati kalian itu awal dari segalanya. Iya, Anda akan lebih smart atau mungkin Anda akan lebih bersinar lagi, dimana Anda di situ mulai memperbaiki apa salah kalian dan apa kekurangan kalian. Misalnya kalian memperbaiki penampilan kalian, memperbaiki sopan santun attitude kalian, atau mungkin kalian bisa memperbaiki tingkat keimanan kalian, menambah ilmu dan wawasan kalian. Di situ kalian akan merasa terobati dengan sendiri. Karena apa? Obat dari segala obat dari sakit dari patah hati ya. Dari patah hati itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi ketika seorang itu bisa meningkatkan iman dan takwanya, bisa menyadarkan diri dan bisa menempatkan dirinya dalam keadaan memaklumi ya, inilah kehidupan memang seperti ini. Ingat ya sayang, yang berakhir hanyalah kisah Anda, bukan akhir dari perjalanan hidup Anda. Masih ada kesempatan banyak sekali di luar sana jika dari rasa patah hati itu Anda bisa bersudut pandang ke yang positif ya, dimana Anda akan menjadi sosok pribadi yang jauh lebih baik lagi. Silahkan dicoba ya, obat dari segala obat, cara untuk mengobati patah hati. Semangat dong buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi patah hati ya. Patah hati itu hal biasa lah, jangan dibawa pusing, jangan terlalu berlarut-larut ya. Inilah kehidupan dan persiapkan diri Anda untuk seseorang yang akan datang di kehidupan Anda. Jemput jodoh Anda dengan memperbaiki diri dan menjadikan Anda pribadi yang jauh
jauh lebih baik lagi, bahkan dari segalanya ya, lebih mapan, lebih mandiri, lebih berprestasi, dan juga lebih membanggakan. Siapa yang akan menolak kalian? Tidak akan pernah ada. Jadi intinya bahagiakan diri Anda dan sukseskan diri Anda. Jodoh Anda akan datang dengan sendirinya. Yang berlalu biarlah yang berlalu biarlah berlalu. Yang ingin pergi biarlah pergi. Jemputlah dia yang akan datang. Karena masa depan itu untuk dijemput ya, bukan dinanti saja. Jadi jodoh kalian itu juga perlu dijemput dengan cara Anda mempersiapkan diri Anda menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Ketika seseorang patah hati, jangan lupa ya sudut pandangnya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Karena terkadang kita dipertemukan dengan seseorang yang mungkin membuat kita itu patah hati dulu sebelum kita itu dipertemukan dengan seseorang yang tepat ya. Karena terkadang seseorang yang tepat itu memang harus datangnya setelah kita itu tersakiti, agar kita kelak itu merasakan inilah nikmatnya dunia. Setelah kita itu bertemu dengan orang yang tidak tepat, akhirnya kita dipertemukan dengan seorang yang jauh lebih baik lagi, dimana seseorang itu akan bersyukur dan dimana seseorang itu mengerti inilah kehidupan dan inilah maksud Tuhan dari kenapa menciptakan sebuah perpisahan. Ingat ya sayang, wong ayu wong ganteng wis santai sayang, I love you. Jika segala cara yang dilakukan patah hati belum juga sembuh, Anda bisa pergi ke psikiater atau seorang psikolog ya. Atau mungkin Anda bisa pergi ke seorang yang memang dia itu memiliki keahlian untuk mengobati rasa sakit Anda, dan itu biasanya setiap orang punya sendiri jalannya sendiri ya, bagaimana cara mengobatinya. Jika memang itu sudah parah banget, kalau masih belum parah ya, masih biasa-biasa saja, itu yang bisa menyembuhkan adalah diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri, gimana sudut pandang kita, bagaimana kita bangkit, dan bagaimana kita menyikapinya. Karena patah hati itu yang menyebabkan adalah diri kita sendiri, karena kita itu terlalu berharap yang berlebihan, akhirnya kita itu dikecewakan. Dan terkadang manusia itu dia berpikir dia itu sudah merasa memiliki, dari merasa memiliki itu dia itu kehilangan, akhirnya terjadilah rasa sakit hati atau mungkin patah hati, atau mungkin juga rasanya dikecewakan. Ingat ya sayang, patah hati itu tidak akan pernah terjadi ketika Anda itu tidak memikirkannya terlalu dalam. Jadi ketika Anda bersikap biasa-biasa saja, wajarlah, seperti inilah dunia itu, Anda tidak akan berlarut-larut di situ, atau mungkin Anda tidak akan sedih secara berlebihan. Ingat ya sayang, wong ayu wong ganteng kuwi santai sayang, I love you. Cara ampuh mengobati patah hati adalah dengan traveling ya. Ya, dengan Anda bertraveling itu akan membuat pikiran Anda lebih fresh, dan itu baik untuk kesehatan mental dan juga kesehatan tingkat kewarasan Anda ya, dimana pikiran ini merasa ada sesuatu yang baru dan bisa melupakan rasa patah hati kalian, bisa mengobati rasa patah hati yang kalian alami saat ini. Untuk mengobati patah hati ya, Anda dengan bisa meningkatkan tingkat keimanan dengan mengunjungi majelis taklim ataupun tempat-tempat pengajian. Anda bisa menambah ilmu pengetahuan Anda tentang agama, itu bagus sekali untuk kesehatan mental dan juga tingkat kewarasan Anda. Atau mungkin Anda bisa bersolawat, berzikir, atau mungkin juga Anda bisa istighfar, membaca Al-Quran, berwudu, itu untuk yang agama Islam ya. Jadi sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan hati itu sebenarnya obat mujarabnya adalah kita kembali kepada Yang Maha Kuasa ya. Kita kembalikan masalah kita itu kepada sang pemilik hati juga ya. Di situ Anda akan merasakan kenyamanan dan bisa mengobati rasa patah hati Anda. Silakan dicoba ya. Ketika Anda itu semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa, semakin Anda itu berpasrah atau mungkin kusuk, atau mungkin Anda itu semakin beriman kepada Yang Maha Kuasa, semakin mencintai pencipta Anda,
Karena seseorang jika merasakan patah hati yang begitu sangat-sangat mendalam, Anda bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Yang Maha Kuasa ya, pencipta Anda. Jadi dimana Anda lebih mencintai pencipta Anda daripada ciptaannya. Karena apa, segala sesuatu yang berhubungan dengan hati pasti itu hubungannya dengan Yang Maha Kuasa ya. Dengan Anda itu lebih mendekatkan diri, mungkin juga bisa mengobati rasa patah hati kalian ini yang saat ini sedang kalian alami. Silakan dicoba ya. Kita adalah ciptaan Yang Maha Kuasa dan hati itu adalah pemilik Yang Maha Kuasa. Di dunia ini apapun yang terjadi itu sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Apalagi tentang kenyamanan atau mungkin tentang hati yang sedang gundah ya. Itu tempat sebaik-baiknya tempat berobat dan tempat untuk mengobatinya adalah dengan kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Semakin kusuk, semakin beriman, insya Allah sakit hati kalian itu akan terobati dengan sendirinya. Selamat mencoba, semangat ya buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi patah hati. Ingat, yang patah itu hanya hati Anda, bukan masa depan Anda. Di luar sana masih banyak orang yang sedang menanti Anda untuk Anda jemput. Masa depan Anda ada di depan Anda. Itulah tadi kata-kata motivasi dari saya ya. Semoga bisa memberikan inspirasi, semoga bisa memberikan manfaat, semoga bisa memberikan motivasi dan menjadikan kita generasi yang jauh lebih smart lagi di masa depan. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Ingat ya sayang, wong ayu wong ganteng kuwi santai sayang. I love you.